Ya, baik, kita masuk kepada sesi pertama dari acara kita hari ini. Kita akan mendengar 4 orang ya yang memberikan perspektif yang berbeda-beda. Pertama adalah Ibu Hajah Nurhayati Subakat, Dr. Andesa Kausa. Beliau ini akan menyajikan pengalaman beliau dan akan berinteraksi dengan saya. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, karena kita tidak melakukan tanya jawab dengan Pak Gubernur, jadi silakan dimasukkan aja di chatting, nanti kita sampaikan ke beliau, mana tahu beliau atau timnya bisa menjawab nanti. Dan kepada peserta yang lain, kalau nanti sesudah 4 ini kita dengar, kita akan ada waktu sedikit untuk tanya jawab, dan untuk itu silakan mengisi di chatting apa pertanyaannya, nanti akan kita summary-kan. Kita memang tidak menyediakan untuk tanya jawab langsung saat ini Bapak dan Ibu karena waktu. Untuk itu sebelum Ibu Nurhayati muncul dan menyampaikan gagasan beliau dengan dialog dengan saya, kita persilakan pada panitia untuk memutarkan apa itu Paragon Technology and Innovation Company ya. Silakan. Indonesia adalah bangsa yang besar. Berhak untuk masa depan dan harapan yang besar. Berawal dari mimpi yang besar, kami persembahkan untukmu negeri. Paragon Technology and Innovation. Salah satu perusahaan di bidang kosmetik sejak tahun 1985. Hingga saat ini, Paragon telah melahirkan Wardah, Makeover, Emina, dan Kaf. Atas izinnya, kini kami semakin berkembang dan terus berkembang. Paragon Technology and Innovation memiliki pabrik seluas 20 hektar yang terbagi menjadi 7 kawasan. Memiliki 41 distribution center yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Malaysia. Kami selalu bahu-membahu bersama 10.000 karyawan. Langkah kami untuk menggapai masa depan adalah dengan menjadi perusahaan yang memiliki pengelolaan terbaik melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat bagi Paragonian, para mitra, masyarakat, dan lingkungan. Kami sekelompok manusia biasa yang memiliki semangat tiada henti. Kalau semua nilai-nilai itu konsisten dilakukan dan ditambah pertolongan Allah SWT, insya Allah kita akan sukses. Tiada henti kami berinovasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Inovasi tiada henti dan perkembangan manusia berjalan beriringan. Bagaikan nafas, jika berhenti, maka akan mati. Paragon akan terus mengembangkan talentnya. Jika mereka berkembang, maka kami akan juga berkembang. Saat ini, kami terus tumbuh menjadi besar. Perkembangan perusahaan yang pesat sangat bergantung kecepatan menangkap tren, dan brand Paragon hadir dengan modernitas yang menjawab kebutuhan konsumen. Bersama, kita hadirkan beragam prestasi. Kami berkembang 16 kali lipat sejak tahun 2010 dan menjadi market leader di industri kosmetik untuk kategori make up di Indonesia. Produk-produk kami terjual 6 buah per detik. Kami juga mendapatkan berbagai penghargaan seperti penghargaan top brand di 15 kategori, Halal Top Brand, Indonesian Best Brand Award, dan 25 wanita berpengaruh bidang entrepreneur di Asia versi majalah Forbes.
Kami juga berkontribusi untuk negeri berdasarkan 4 pilar. Pertama, pendidikan. Di antaranya, Paragon Scholarship, program pelatihan guru melalui Wardah Inspiring Teacher, Good Leader, Good Teacher. Kedua, kesehatan. Dengan mendukung berbagai program seperti YKI, YKPI, WeCare.id. Ketiga, lingkungan. Salah satunya adalah pengadaan air bersih Wairinding Sumba. Keempat, pemberdayaan perempuan melalui program Wardah Inspiring Movement. Puji syukur kepada Tuhan bersama-sama kita. Besarkan hati, besarkan semangat, besarkan mimpi untuk Indonesia yang lebih besar. Paragon Technology and Innovation. Baik, kita sudah tahu sekarang lengkap informasi mengenai perusahaannya Bu Nur. Silakan Bu Nur, sudah siap kita berdialog? Baik, silakan. Ya. Ya, Oke, kita panggil Uniati aja ya, lebih akrab. Uniati, sehat-sehat nih? Ya. Alhamdulillah sehat. Nah, ini mungkin klise Uniati ya. Orang bertanya-tanya betul apa sih rahasianya dan bagaimana perjuangan Uniati dari awal, dari modal dengkul kira-kira ya, bisa mencapai sebuah prestasi yang mendunia ini. Gimana kira-kira nih? Gimana ceritanya nih? Baik, terima kasih banyak Pak Prof. Fasil Jalal. Jadi saya cerita ya, saya begitu lulus sebetulnya tadinya ingin jadi dosen, tapi ternyata nggak terima jadi dosen. Sehingga pernah kerja di rumah sakit Padang ya, yang pegawai honorer dengan gaji cuma 20.000 per bulan gitu ya. Nah, tapi kemudian menikah, pindah ke Jakarta. Saya diterima di perusahaan kosmetik 5 tahun. Itulah dasarnya sebetulnya saya pernah pengalaman 5 tahun dan punya pendidikan farmasi. Itulah yang pencetus kenapa saya mendirikan industri kosmetik. Nah, di sini juga saya lihat ternyata kita tadinya pengen dosen, kecewa nggak diterima, ternyata Allah memberi yang lebih baik. Nah, ini alhamdulillah. Nah, kemudian saya setelah 5 tahun, itu pun juga demikian. Setelah enak kerja di sana, tiba-tiba datang bosnya yang agak galak gitu ya, sehingga saya nggak nyaman, saya pilih mundur. Nah, itu juga yang saya ambil pelajaran, ternyata juga ada sesuatu yang kita sakit hati, ternyata ada yang lebih baik lagi. Nah, kemudian ya cerita saya bangun ini, di sini yang saya lihatkan ada inovasi. Kenapa saya bilang inovasi? Saya membuat formula dengan di kualitasnya mirip, nggak terlalu jauh dengan produk yang tempat saya bekerja, dengan harga yang boleh katakan separuhnya, jadi harga lebih murah, sehingga tidak sampai 1 tahun salon-salon itu udah pakai produk kami. Jadi intinya kalau kita bikin usaha, buatlah usaha produk dengan harga, dengan kualitas bagus, harga bersaing, itu kata kuncinya. Nah, kemudian dan saya sebetulnya kan bukan orang yang latar belakang punya sekolah bisnis, tapi di sini perlunya kolaborasi ya. Jadi saya waktu itu tetangga yang sebetulnya kita perlunya silaturahmi di tengah tetangga pun yang menjualkan produk saya awal-awalnya. Akhirnya berkembang. Nah, tahun 90 saya dapat cobaan. Itu boleh dikatakan cobaan yang lebih besar dari sekarang. Kebakar habis minus. Nah, ini yang saya rasakan kalau kita ikhlas dan sabar, insya Allah ada aja pertolongan dari Allah. Dan kenapa saya waktu itu bangkit kembali? Karena kepedulian terhadap karyawan sebetulnya dan kepedulian terhadap utang. Kalau saya mikirkan diri sendiri, sebetulnya lebih baik tutup karena suami masih bekerja dan gaji beliau lebih dari cukup. Tapi kepedulian terhadap orang lain itu yang menyebabkan kita bangkit. Dengan segala kata, waktu itu banyak pertolongan Allah yang saya rasakan. Pertama, ada kenalan, langsung mengasih pinjaman tempatnya. Yang kedua, dari supplier, karena sekarang mereka anggap itu dipercaya, saya minta 5 sak, malah dikasih 10 sak. Kemudian 3, pada saat yang sama ada kebijakan BI memberi kredit untuk usaha kecil. Saya minta 50 juta, malah suruh ambil 150 juta.
Nah ini kan luar biasa. Nah ini saya anggap pertolongan Allah yang luar biasa. Sehingga tidak sampai 1 tahun saya bisa bangun pabrik kecil di daerah Tangerang dan bangun rumah. Dan kemudian terus berkembang. Nah tahun 95 kedatangan tamu, kembali lagi dari tetangga nih buat tamu. Memberi ide kosmetik wadah. Jadi wadah itu sebetulnya idenya dari orang lain. Makanya kita perlunya kolaborasi, ya kan? Yeah. Nah, kemudian waktu itu juga tidak langsung sukses sebetulnya karena lewat pesantren di mana santri nggak pakai kosmetik. Tapi bagi saya tidak ada kata kayak ini, dicoba lagi ya, dicoba lagi iklan di harian terbit, harian yang tidak terkenal. Malah saya menemukan 2 distributor kecil di sana waktu itu. Dan di mereka jual direct selling, multi level. Nah ini juga kembali kolaborasi dengan orang lain ya. Nah kemudian tahun 98 ada krisis ekonomi ya, seperti sekarang banyak pengangguran. Banyak yang bergabung dengan multi level sehingga perusahaan saya berkembang. Malah saya bikin pabrik kedua di tahun 98. Jadi istilahnya orang lagi krismon, alhamdulillah kami jayamon. Nah ini kembali lagi pertolongan Allah lagi ya kan, saya rasakan. Nah kemudian terus berkembang, tahun 2002 anak saya lulus langsung gabung, dan ini anak nomor 3, anak nomor 2 juga langsung gabung. Nah kembali lagi ini kolaborasi antar senior, jadi saya dengan anak-anak. Kata kuncinya apa? Kenapa bisa? Bagaimana nih urusan orang tua dengan anak-anak? Kata kuncinya adalah bagaimana kita memberi kepercayaan penuh sama anak-anak. Begitu juga anak-anak saya memberi percayaan kepada timnya. Nanti untuk ini ya lebih lanjutnya nanti di seminar siang ada anak saya yang nikah. Jadi di sini kata kuncinya adalah kolaborasi antara senior dan junior sehingga terbentuk istilahnya corporate startup. Perusahaan berkembang seperti startup tapi tetap profesional. Ya alhamdulillah kami sekarang sudah tadinya 2 orang karyawan ya dengan umum industri, sekarang udah di atas 10.000 dan sudah dilihat ya, punya pabrik dengan luas 20 hektar, 41 distribution center, dan termasuk untuk kategori makeup udah nomor 1, moisturizer juga udah nomor 1. Ini pertama kali produk lokal bisa menyaingi perusahaan multinasional. Ini kami sudah menyaingi bukan hanya lokal, dibentuk multinasional. Dan alhamdulillah juga di Malaysia kami sudah nomor 3. Nah ini saya terasa kemarin pelepasan 7 kontainer ke Malaysia. Jadi Malaysia ternyata penjualannya juga lebih naik. Jadi insya Allah nih mohon doa bisa nembus dunia. Nah jadi itu kata singkatnya, cerita singkatnya. Profesi jalan ya masih. Ini kan jadi ada kata-kata akselerasi ya Neti ya. Jadi bagaimana dari kecil kita naik, tapi di sana kan ada penuh dengan faktor risiko ya, yang memang harus kita ambil dan juga kerikil-kerikil dalam perjalanan tadi. Apa pembelajaran dari tadi? Bagaimana mengakselerasi, bagaimana faktor risiko, dan kemudian apa kunci-kuncinya menurut Uniati membuat Uniati berhasil gitu? Ya, jadi waktu saya mulai itu banyak sekali lah kerikil-kerikil. Saya kan nggak bisa jualan. Jualan awal ke warung-warung, ternyata semua warung nolak, ya kan? Karena ya nggak ada iklan. Nah, ini yang saya rasakan, akselerasi itu bisa ketemukan dengan kolaborasi, ya kan? Tetangga saya menawarkan jual ke salon-salon, ya kan? Nah itu ya alhamdulillah pada barangnya bagus, harganya bersaing, nggak sampai 1 tahun salon-salon sudah menerima. Nah kemudian waktu jalan ini apa saja ya pasti ada pesaing, ya ada apa? Maksudnya ada yang karyawan yang curang, itu pasti ada. Tapi bagi saya bagaimana kita merangkul semua orang, jadi karyawan itu kita anggap bagaimana kita mendelegasikan tugas sama karyawan sebetulnya. Jadi sehingga menjadi satu keluarga. Jadi saya rasakan sendiri waktu saya kebakaran itu ya karyawan tuh bantu bersihkan segala macam. Pernah juga kami kebanjiran, itu juga begitu. Karyawan tuh membantu bagaimana naikin barang. Jadi
kerikil-kerikil itu insya Allah ada, tapi seperti tadi saya bilang kan, bikin dengan pesantren, ternyata pesantren nggak pakai kosmetik, gagal kan? Tapi tidak ada kata berhenti gitu. Kita harus jalan, coba lagi gitu. Nah itu sebetulnya kalau kerikil mau banyak banget, tapi ternyata kata kuncinya kalau kita bergerak terus ya, kata Pak Gubernur tadi bilang ya, dengan ketangguhan. Nah ini kata kuncinya yang saya temukan 5 itu kata kunci untuk bisa kita ini hampir mirip sepertinya tadi saya juga baru dengar dari Pak Prof. Fasli ya, olah hati, olah pikir, olah tangan. Hati dulu kan, makanya kami 5 karakter itu ketuhanan dulu. Ya, jadi kan? Itu 5 karakter yang menjadi filosofi yang menurut Niati perlu ya. Gimana tuh Niati? Coba ceritain. 5 karakter itu mirip nih dengan ininya Buya Syafi'i. Kayaknya kalau kita jadi sama gitu ya. Olah hati, jadi ketuhanan, kepedulian itu kan sama ya. Tadi bisa saya cerita kenapa saya bisa bangkit lagi ya karena kepedulian. Tadi juga kenapa supplier juga ngasih karena kepercayaan. Jadi ketuhanan itu, dan ketuhanan inilah yang menyebabkan kita optimis. Ya kita kan ayatnya ada kan. Itu yang disampaikan selalu di sama almarhumah ibu saya. Kita harus yakin setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Nah, modal itulah yang saya ini kan terus gitu ya. Nah itu, jadi ketuhanan itu tadi kita optimis, kepedulian, ya saling kepedulian itu adalah peduli sama dan kolaborasi, adanya kepedulian. Ketiga tadi apa? Olah otak ya. Olah otak itu adalah kerendahan hati. Jadi kita harus belajar terus-menerus gitu kan. Nggak pernah jangan merasa paling pinter, itu tadi Pak Gubernur udah bilang. Jadi ini yang saya rasakan. Itu Salman anak saya jurusan elektro. Dia mengerjakan marketing. Wow, belajar tuh marketing, beli buku tiap minggu. Jadi ya itu kerendahan hati itu perlu. Yang keempat ketangguhan, yang tadi Pak Gubernur juga ada sampai, ketangguhan, disiplin. Yang kelima inovasi, ya kan? Jadi semua itu bukan hanya inovasi, jadinya adalah 5 itu diramu dengan baik, insya Allah kita akan sukses. Amin, amin. Terima kasih Niati, kita berikan tepuk tangan yang hangat bagi Niati ya.